Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Ketua BEM FHUI Anandaku Dimas mendesak agar 16 pelaku pelecehan diberhentikan status kemahasiswaannya atau drop out. Selain itu, BEM FHUI juga desak agar hak organisasi pelaku pelecehan dicabut. Desak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada FHUI untuk menghentikan status kemahasiswaan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop out. Menuntut FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai diatur dalam peraturan rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih udah bebas di kampus kita. Sementara itu, pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta agar kasus pelecehan seksual diusut secara transparan. DPR juga akan panggil pihak kampus untuk dimintai keterangan. Ya, tentu harapan kami di Komisi 10, pihak kampus harus betul-betul transparan, membuka ini semua kepada publik, agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ini sekarang sudah tidak ada lagi rasa nyaman yang ada di kampus, sudah tidak ada lagi rasa aman yang ada di kampus, yang seharusnya kampus menjamin itu. Kampus merupakan tempat untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Maka karena itu menjadi wadah untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa, maka kampus harus menjamin bahwa keamanan, kondusivitas harus betul-betul terjaga dan betul-betul dijamin oleh pihak kampus. Ya, tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil rektor UI dan rektor kampus-kampus yang bermasalah, terutama terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Ya, Ayu, ini biasanya para pengemudi ojek online menggelar demo menuntut kesejahteraan, misalnya kenaikan biaya tarif atau lainnya. Tapi sekarang ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani di kawasan Gondang Dia di Jakarta Pusat dekat kantor kita. Ya. Mereka protes pernyataan Saiful Mujani yang diduga menyerukan penggulingan Presiden Prabowo. Ini dia informasinya. Tuh.
Pernyataan Saiful Mujani yang diduga menyerukan penggulingan Presiden Prabowo mendapat reaksi keras di masyarakat, termasuk driver ojek online. Ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa siang. Mereka menilai pernyataan Saiful Mujani merupakan narasi provokatif dan ambisi politik yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat. Teman-teman bersepakat bahwa ini kita harus aksi ke tempat Saiful Mujani agar Saiful Mujani juga lihat bahwa Prabowo Subianto itu adalah milik rakyat Indonesia. Kita capek-capek memilih seorang presiden dengan pemilu. Terlepas apakah dinamika demokrasi seperti apa, tapi kita lihat bahwa seorang Prabowo Subianto dipilih secara konstitusional, dipilih dengan hajat besar, dipilih oleh rakyat yang lelah menuju TPS-TPS. Dengan enaknya Saiful Mujani menyatakan bahwa ini harus dijatuhkan, maka ini adalah satu ajakan makar yang memang saya pikir harus juga segera diproses oleh kepolisian. Perhimpunan ojol juga menyatakan akan kembali melakukan aksi jika dalam 3 kali 24 jam Saiful Mujani tidak membuat permintaan maaf kepada Presiden Prabowo dan publik. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa fair? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Inilah potongan ceramah Saiful Mujani dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertema Sebelum Pengamat Ditertibkan. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang Saiful berbicara soal mekanisme impeachment atau pemakzulan seorang presiden. Nama Prabowo Subianto ia sebut-sebut. Bahasanya apa, beberapa pihak merasa terusik dan menuding Mujani dan Islah tengah mengajak publik menggulingkan Prabowo Subianto. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Sementara itu hingga saat ini Saiful Mujani dan Islah Bahrawi belum memberikan tanggapan terkait pelaporan atas dirinya. Kanal YouTube Bersih Ceramah keduanya juga masih bisa disaksikan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadapi agresi Amerika Serikat, Iran mengirimkan pasukan elit Takafaran untuk bersiaga di pantai selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.